Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema 8 golongan yang berhak menerima zakat. Masya Allah tadi udah banyak banget yang kita dapatkan ilmu-ilmunya dari guru-guru kita. Kita akan lanjutkan nih. Tadi kan saya bilang saya itu mau mudik. Nah saya tuh seneng soalnya saya mau mendapatkan berarti zakat musafir. Tapi kata Ustaz Syam ada yang salah. Ustaz Syam, afwan izin bertanya. Siap. Apa sih yang salah sebenarnya? Kan saya mau perjalanan berarti kan musafir dong. Harusnya saya juga dapat zakat. Iya gak sih? Langsung aja dijelasin biar gak salah. Saya jadi kelihatan nih Tapi kayaknya. kalau ngelihat ayatnya nggak ada kata musafir Habib ya. Salah berarti. Mobilnya bagus. Mobilnya bagus. Berarti salah nih. Langsung aja dijelasin deh melalui tausiah Ustaz Syam, silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon izin Tabe, Pak Wamen, Habib, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan tidak ada kata musafir dalam ayat 60 itu. At-Taubah 60 itu cuma bilangnya itu Ibnu Sabil. Oh. Ibnu Sabil itu Ibnu artinya anak. Sabil artinya jalan, berarti anak jalanan. Wah anak jalanan. Yang teman-teman saya dong di sana. Ibnu Sabil anak jalan maksudnya orang dalam perjalanan. Kira-kira Mas Mikdad kalau mau mudik ngisi bensin full nggak? Ngisi bensin full. Full tank nggak? Full tank. Full tank. Kira-kira kalau dalam perjalanan ada rest area lapor mampir nggak? Ada. Mampir nggak makan? Kalau ke Bandung saya 3 kali biasanya mampir. Weh siang hari, padahal kan bulan puasa. Oh ya enggak nanti kan udah enggak. Mampir makan nggak bisa mampir makan? Kalau lagi nggak bulan puasa biasanya Iya, mampir makan. Terus kalau misalnya ada apa-apa di jalan, misalnya mau beli sesuatu kuotanya tuh harus ada gitu kan. Iya. Pulsa harus ada, semua dipersiapkan kan Benar. perjalanan. Berarti Anda tidak termasuk musafir yang mendapatkan zakat. Oh gitu Ustaz Syam. Kenapa? Karena yang disebut Ibnu Sabil adalah musafir. Orang dalam perjalanan bukan dalam perjalanan maksiat. Oh berarti mudik bisa dong. Karena bukan perjalanan maksiat nih. Mau pulang kampung. Oh, orang yang perjalanan mudik ya boleh dia termasuk musafir. Karena bukan perjalanan maksiat. Tapi yang disebut dengan Ibnu Sabil. Orang yang dalam perjalanan bukan dalam keadaan perjalanan maksiat. Kemudian dia kehabisan bekal di jalan. Kehabisan bekal di jalan. Orang mau ke Bandung udah ngisi full tank insya Allah aman. Orang mau ke Bandung udah ngisi penuh pulsanya, kuotanya insya Allah aman. Orang ke Bandung rest area banyak insya Allah aman. Mungkin perjalanan-perjalanan yang lain juga bisa disebut demikian. Tapi kalau misalnya ada orang dalam perjalanan. Perjalanannya adalah perjalanan yang dalam jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Fisabilillah ya. Ibnu Sabil fisabilillah. Mereka adalah orang-orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan musafir, bukan dalam keadaan maksiat, lalu kehabisan bekalnya, maka dia termasuk orang yang asnaf zakat, boleh menerima zakat meskipun di kampungnya dia kaya raya. Meskipun di kampungnya dia kaya raya. Kenapa? Karena ada keadaan di mana orang tidak bisa sama sekali apa-apa. Betul. Contoh misalnya, dia memang anak sultan. Tapi dalam perjalanan handphonenya hilang, habis dibegal, ya dia nggak bawa dompetnya pun habis dibegal orang. Dalam perjalanan misalnya mau ke kampus, mau ke sekolah, mau ke majelis. Dalam perjalanan dia subhanallah ternyata dia kehilangan hartanya, maka dia pun harus disantuni. Orang ini harus mendapatkan bantuan. Apalagi kalau misalnya dia hilang arah. Termasuk juga orang yang terusir dari negerinya. Orang yang terusir dari negerinya, misal di negerinya ada peperangan, kemudian dia keluar atau mencari suatu perlindungan di negara yang lain, sementara dia belum mendapatkan apa-apa di negara tersebut, belum mendapatkan KTP misalnya, belum mendapatkan visa tinggal di sana, ya belum mendapatkan apa-apa, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Begitu indahnya ajaran Islam, sehingga orang-orang yang seperti ini pun itu diperhatikan. Contoh misalnya mahasiswa nih, perantau nih kami nih dari Makassar ke Jakarta. Habis bekal kami, beasiswa pun tidak cukup gitu ya. Ya datang ke Jakarta di asrama kehabisan duit.
kadang-kadang kita bisa masuk golongan daripada Ibnu Sabil tadi. Orang dalam perjalanan tapi ternyata dia kehabisan bekalnya untuk menuntut ilmu. Karena perjalanannya adalah untuk yang kebaikan, bukan perjalanan kemaksiatan. Maka tidak semua musafir mendapatkan zakat. Musafir yang mendapatkan zakat adalah ketika dia bersafar bukan karena kemaksiatan dan di dalam safarnya ia kehabisan bekal. Entah dia orang mampu ataupun tidak mampu di kampungnya, di tempat asalnya, dia tetap berhak mendapatkan zakat karena dalam perjalanan biasanya orang tersiksa. Ya, meskipun dia orang yang mampu, biasanya dalam perjalanan memang ada kendala-kendala yang biasanya tidak kita inginkan. Wallahu ta'ala alam. Waduh, Gitu. Masya Allah. Anak sultan sekalipun kalau misalnya udah kehabisan gitu ya. Gak ada lagi makanan, kehabisan bensin gitu ya. Nyasar boleh berarti ya, berhak ya. Jadi Kalau saya salah habis kayaknya. bekalnya. Habis Habis bekalnya, bekalnya, Masya betul. Allah. Berarti salah nih penafsiran saya selama ini. Terima kasih Ustadz Siap. Syam penjelasannya. Baik, Masya Allah. Jamaah luar biasa hari ini kan kebetulan nih lagi ada Bapak Wakil Menteri, Bapak Zainud Tauhid. Afwan izin bertanya nih, kebetulan nih pas banget nih. Pak, saya mau bertanya Pak. Aku punya pertanyaan, ada orang itu saya pernah dengar katanya kalau misalnya orang yang katakanlah zaman perbudakan gitu ya. Nah itu kan juga berhak gitu ya mendapatkan zakat, memerdekakan budak juga gitu ya. Nah di zaman sekarang itu kan gimana ya, maksudnya mudah-mudahan sih nggak ada ya perbudakan itu. Tapi bagaimana nih hukumnya nih memerdekakan budak kalau misalnya di zaman sekarang ini kan udah jarang gitu ya. Mohon penjelasannya nih Pak Menteri, Pak Wakil Menteri silakan. Masya Allah ya, hari ini saya mendapatkan banyak ilmu dari guru-guru kita yang mulia. Ada Habib Abdullah, ada Ustadz Sam, ada Ustadz Maulana ya. Ini akan memberikan pencerahan, ya, tambahan ilmu yang sangat bermanfaat. Ada satu hal lagi yang tadi ditanyakan ya oleh para pemirsa terkait dengan salah satu asnaf yang itu juga boleh atau diperkenankan untuk mendapatkan zakat, yaitu riqab atau budak. Ya. Nah, pertanyaannya, riqab ya, riqab atau artinya budak ya. Pertanyaannya, apakah sekarang ini budak itu masih ada? Apakah di zaman modern seperti sekarang ini perbudakan itu masih ada? Ya. Nah, meskipun di dalam Al-Qur'an memang disebutkan bahwa ada kelompok, ada golongan yang berhak mendapatkan zakat yang namanya riqab. Nah, dalam masalah riqab atau budak ini ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan bahwa perbudakan itu sudah selesai. Karena apa? Islam turun itu justru dalam rangka untuk menghapuskan perbudakan. Ini yang perlu dicatat. Orang jangan kemudian beranggapan, berpikiran keliru. Bahwa dengan dicantumkan ya riqab atau budak bisa mendapatkan zakat itu berarti dia masih dipertahankan perbudakan itu. Tidak, sama sekali tidak. Justru Islam hadir untuk menghapuskan perbudakan. Perbudakan ini sudah ada dari zaman sebelum Islam. Pada zaman Romawi, Persia, itu sudah ada perbudakan. Justru Islam hadir untuk menghapuskan perbudakan itu. Ya, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit perbudakan itu. Pertanyaannya sekarang, apakah di zaman modern itu masih ada perbudakan? Nah, tadi saya katakan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sudah selesai perbudakan itu. Tapi ada juga sebagian ulama yang masih mengatakan bahwa perbudakan itu masih ada. Karena apa? Prakteknya yang disebut dengan human trafficking, perdagangan orang, itu sekarang terjadi. Bahkan di beberapa negara sangat marak. Itulah seperti yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi ya. Itu ulama yang salah satunya memberikan satu penafsiran bahwa perbudakan di zaman modern itu ada. Ya. Prakteknya adalah tadi dalam bentuk
perdagangan orang, human trafficking. Apa misalnya orang ya karena dia terjepit hutang, kemudian dia mencari pekerjaan, dikasih pekerjaan, tapi kemudian dia diperlakukan secara tidak manusiawi. Bahkan dieksploitasi nilai-nilai kemanusiaannya. Misalnya dia dijebloskan dalam praktek prostitusi, praktek hal-hal yang tidak dibenarkan menurut agama. Dan ini dalam praktek di dunia modern itu terjadi. Makanya kelompok yang seperti ini juga perlu dientaskan, perlu diperhatikan. Agar apa? Baik perbudakan dalam zaman modern seperti sekarang ini yang namanya perdagangan orang, orang yang terjerat hutang, yang kemudian dia dieksploitasi, ya, untuk diperlakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Sekali lagi, ini juga bagian yang masih perlu diperhatikan dan Islam hadir untuk bisa mengentaskan kelompok-kelompok yang tertindak seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Bapak Wakil Menteri, luar biasa penjelasannya. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita nih selanjutnya saya mau ke Habib Abdullah. Siap. Habib, Afwan izin bertanya. Ahlan Ini wa sahlan. katanya golongan orang yang selanjutnya berhak menerima zakat itu adalah orang-orang yang memiliki hutang. Waduh, ini nih penting sekali untuk dibahas nih. Karena maksudnya seberapa ukurannya itu berapa banyak nih hutangnya sampai dia berhak menerima zakat. Atau misalnya dia tuh berhutangnya apa gitu ya. Nah ini mohon dijelaskan nih Habib Abdullah nih, silakan Gur. Mohon izin Bang Mikdad, mohon izin Pak Wamen, mohon izin Ustadz Syah, mohon izin guru kami Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat Islam begitu indah. Berbagai macam solusi yang kita pelajari bersama di hari ini sebagai pengentas kemiskinan, sebagai pengentas terhadap kehidupan-kehidupan yang tidak senonoh di atas muka bumi ini, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh para guru kita, di antaranya Pak Wakil Menteri, dan juga kita bersama-sama mudah-mudahan kita dibebaskan dari hutang semuanya insya Allah. Amin, amin ya Allah. Nah, ya ini Rabbal Alamin. disebutkan di dalam Al-Quran tadi Al-Gharimin. Siapa mereka Al-Gharimin ini? Al-Gharimin ini merupakan jamak daripada gharim. Gharim itu artinya adalah orang yang berhutang. Dan disebutkan di dalam beberapa kutubul fikih wahwa anwa. Seorang pengutang ini ada berbagai macam. Yang salah satunya adalah dia yang berhutang lidaf'i fitnah baina mutanazi'in. Dia ngutang karena agar menjauhkan fitnah. Ada nih orang nih, kayak apa? Kayak contohnya kepala suku. Kepala suku kadang-kadang dia menanggung terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Sehingga dia harus berkorban. Nah pengorbanannya ini dia ini berbentuk harta yang dia keluarkan. Kalau seandainya dia berhutang terhadap hal tersebut dan menciptakan keamanan dan ketentraman terhadap masyarakatnya, maka dia wajib menerima daripada zakat, berhak menerima zakat. Dan yang kedua adalah manistadana limaslahatin umumiyah. Orang yang ngutang untuk maslahat umum, kabina masjid seperti membangun masjid. Orang ngutang buat bangun masjid atau bangun pondok. Nah ini biasanya guru atau kiai nih. Makanya para masyarakat khususnya jamaah Islam itu indah, tanyain guru agamanya. Ya, tanyain guru-guru di dekat situ, guru-guru pondok dan lain sebagainya. Ada utang nggak sama material? Biasanya kadang ada utang, plafonnya masih ngutang, besinya masih ngutang, semennya masih ngutang, keramiknya masih ngutang. Tanyain. Kenapa? Karena mereka berhak menerima daripada zakat. Wakil dhaifin diantaranya. Misalnya nih guru ngadain daripada tablik akbar. Karena apa? Jamu tamu. Jamu tamu, orang yang menjamu tamu juga seandainya dia ngutang, dia berhak menerima daripada zakat. Kemudian juga diantaranya manistadana li nafsih. Nah, wasarfihi fi ghairi maksiyah.
Dia ngutang buat dirinya sendiri, tapi syaratnya apa? Bukan dipakai untuk maksiat. Nah, orang yang punya hutang, misalnya dia ngutang buat bikin usaha misalnya mie ayam atau usaha bakso dan lain sebagainya. Tapi subhanallah begitu usaha gagal. Begitu usaha di jalan subhanallah ketipu, gagal apa dan lain sebagainya. Sehingga utangnya numpuk. Nah, orang seperti ini berhak untuk menerima zakat. Dan saya ada pesan khusus nih buat jamaah Islam itu Indah. Kebetulan ada yang nanya juga tadi. Kalau ngutang misalnya jomblo ngutang mau kawin. Waduh, nah itu gimana tuh, pas banget nih, harus dibahas Jomblo juga Habib. ngutang nih, dia mau kawin. Mau kawin, mau nikah Habib nih. mau zuat katanya udah gak kuat nih, umur udah cukup. Manajer. Itu gimana Boleh tuh, Bib? nggak? Ini ada pendapat nih, ada pendapat, ada ulama yang mengatakan boleh diberikan, ada juga yang nggak boleh. Tapi Al-Habib Muhammad Asy-Syatiri, salah satu penulis daripada kitab Syarah Yaqut Nafis, beliau ngomong ini lebih baik diberikan kepadanya. Nah ini insya Allah kita mengikuti daripada gol yang ini. Mudah-mudahan jomblo pada bahagia insya Allah dan cepat menikah. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan ya dapat kabar gembira di hari ini nih. Alhamdulillah pasti pada senang banget. Baik, Masya Allah, kita sudah dapat 7 nih golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Berarti yang terakhir nih kan ada 8. Yang terakhir ya. Ustadz Maulana Afwan izin bertanya, berarti golongan yang terakhir nih yang ke-8 nih apa nih, siapa nih? Iya. Mohon penjelasannya Guru. Sebelum saya bahas yang ke-8, kita rekap dulu. Fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, orang yang tergantung utang, budak, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Dan yang terakhir adalah fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di agama Allah. Dalam pembahasan tadi Masya Allah kita dapat ilmu yang luar biasa dari Pak Wamen tadi. Kalau berbicara tentang budak sudah tidak ada. Tapi masih ada perbudakan dalam trafficking. Human trafficking. Yaitu. Apa tuh? Human trafficking. Baik. Jadi perdagangan manusia. Ada orang yang masih kaitannya. Sama halnya dengan sabilillah. Yang dijelaskan adalah orang yang berjihad. Berjuang di jalan agama Allah. Kalau kita lihat teksnya, berarti orang dalam peperangan kehabisan perbekalan ataupun yang ditinggalkan itu habis bekalnya. Orang pergi berperang meninggalkan keluarga. Keluarganya ada bekalnya disimpankan. Ternyata habis. Dan inilah yang harus kita kasih dalam artian zakat. Tapi dalam hal ini mungkin kita tidak dapat. Kalau di Indonesia alhamdulillah kita bersyukur. Kita berada dalam aman, damai, tentram, nikmat itu luar biasa. Nah siapa saja, apakah bisa termasuk? Inilah yang termasuk tadi Masya Allah Tabarakallah dibuka jalan. Bahwa sebenarnya orang-orang yang mengurus agama Allah. Jadi para ustadz, jadi dapat zakat itu. Kau batuk. Iya itu ustadz, Iya. dia kan pejuang Betul, agama betul, Allah. betul, Masya Allah. Sampai dia tidak, guru-guru ngaji itu, ya Allah. Luar biasa perjuangannya Guru ya. ngaji itu kalau bisa masuk dalam kategori fakir karena tidak ada pendapatannya. Betul. Tidak ada gajinya itu kasihan. Taruhlah dapat gaji, tapi tidak cukup. 500.000 per bulan, sanggup nggak? Wah, nggak akan sanggup sih. Luar biasa. Itu pun dibayarnya per 6 bulan. Betul, ya Allah. Kebayang nggak itu? Ya Allah. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Makanya yang harus mengaturkan ini luar biasa. Diaturkan ternyata ada orang-orang yang berjuang di jalan agama Allah yang tidak mau mengangkat tangannya untuk meminta. Oh, jangan tunggu dia meminta itu. Para pejuang agama Allah, para ustadz-ustadz ini, para orang-orang yang mulia ini tidak akan datang meminta-minta, tidak akan datang. Makanya kita yang harus peka. Kayaknya ini dari mana ya? Anaknya 8, bisa saja hidup ya. Pendapatannya cuma 1 juta sebulan, ya Allah. Dia dari mana dia dapat? Warung-warung kecil saja dia pakai kasih. Berapa sih untungnya? Itu pun berutang lagi mikdat di situ. Misalkan contoh, ya Allah. Aduh, berutang saya lagi langsung melohok. tuh. Jadi inilah para pejuang agama Allah, para pengurus-urus agama Allah, ini harus kita peka. Dalam inilah pengaturan ini harus perlu ditata karena dia masuk pada pejuang, dia mohon maaf ya. Mereka tuh kelihatan para orang seperti ini pejuang agama Allah kelihatan rapi. Karena dia tidak memperlihatkan kemiskinannya. Ketidakmampuannya dia tidak memperlihatkan. Padahal ada anaknya belum bayar uang sekolah ini.
mau beli buku paket belum bisa karena dari inilah yang kita harus pikirkan beberapa hal ini termasuk fisabilillah, orang-orang yang berjuang agama Allah. Masya Allah, perlu digarisbawahi karena memang perjuangannya luar biasa ya. Perjuangannya luar biasa guru TPA itu. Aduh, anak-anak kecil itu kalau dikasih tahu, saya kan kemarin ngeliat gitu guru-guru TPA Makanya saya ngajarin bilang anak gini, kecil. anak-anak Ya sekolah Allah. kamu keluarkan zakatmu sama tuh Betul, guru-gurumu betul. kasihan itu. Baik, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya, Masya Allah. Baik, ini sudah ada pertanyaan nih yang ada unik banget nih pertanyaannya, langsung aja kita bacakan ya. Ini ada pertanyaan dari Instagramnya. Nah ini dia nih, coba kita konekin bisa nggak ya? Nah langsung nih kita bacakan nih Langsung pertanyaan. ya? Iya dong. Nah ini ada pertanyaan dari @ham_n.99. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, gimana nih hukumnya jika ketika ingin memberikan zakat kepada saudara terdekat, namun saudaranya di kampung, apakah harus mudik ke kampung dahulu Ustadz? Oh jadi bingung nih mau ngasih kemana dulu nih, ke yang terdekat atau ke kampung? Mungkin boleh dijawab sama Bapak Wakil Menteri, silakan sambil duduk aja Pak dijawab pertanyaannya. Baik, jawabannya boleh ya, boleh. Jadi kita mensedekahkan, kita memberikan zakat kepada saudara kita terdekat, itu boleh. Bahkan oleh sebagian ulama itu justru lebih diutamakan. Karena ilustrasinya, kalau kita memberikan sedekah kepada keluarga kita terdekat, itu dua pahala. Masya Dua Allah. pahala. Dua tuh. Pahala pertama, sedekah itu sendiri. Sedekah. Yang kedua, silaturahmi. Oh, iya. Pahala dari silaturahmi itu. Ya Allah Ya, dapat dua, sehingga double. Untuk perlu diprioritaskan menurut saya. Karena di samping kita menunaikan kewajiban kita untuk zakat, tapi juga kita tetap menjaga ukhuwah persaudaraan dengan saudara kita. Apakah kita harus pulang kampung? Saya kira tidak juga. Sekarang Baik, zaman baik. serba digital, just klik insya Allah itu sudah bisa Baik. terkirim zakat kita kepada orang-orang yang kita kasih. Baik, Masya Allah. 7, 4, 6, 9, 3. Aduh. Kenapa kok lagi muda? Aduh ketahuan. Ustaz. Kenapa lagi? Enggak, ini saya lagi ngitungin jumlah keluarga nih buat bayar zakat. Dari tadi muter-muter. Masya Allah, bagus, Iya, bagus, Ustadz bagus. Maulana. Aduh. Tapi harusnya enggak sekarang ya? Gini. Gimana? Kenapa, Ustadz? Mau tulis, aku temenin nih. Iya. Hitung-hitungannya, mau tahu? Mau. Tapi sebentar, setelah yang satu ini ya, Oh ya udah deh kalau gitu ya. iklan baru kita cak. Oh ya udah deh. Tetap di Islami Tindah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.